Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita melanjutkan materi perdarahan postpartum yang kali ini pada T yang trauma, yaitu kita melihat adanya luka ya, luka pada jalan lahir ya. Yang kita tahu bahwa luka jalan lahir itu bisa terjadi pada serviks, pada vagina maupun pada perineum ya. Bahkan bisa sampai anus ya. Ya, ini kita lihat ya, ini adalah proses kala 2 ya, di mana kepala akan lahir ya, dari dia mengalami apa namanya, dia mengalami defleksi ya, kepalanya naik ke atas, yang ini berisiko laserasi ya. Ini kemudian nanti dia juga akan putaran paksi luar, yaitu juga menimbulkan resiko laserasi, tapi tidak sebanyak yang defleksi ya ini. Ya. Pada kala 2 juga kita melakukan penekanan perineum gitu ya untuk mencegah supaya pada saat kepala ini defleksi mau keluar tidak terjadi robekan pada perineum ya. Ini namanya stenen ya, stenen ya. Ya. Namun ada kalanya ibu ini punya faktor predisposisi untuk mengalami laserasi, misalnya ada jaringan parut, kepala bayi besar dan sebagainya. Itu nanti bisa memungkinkan terjadinya laserasi ya. Kalau kita lihat ini ada 4 derajat terjadinya laserasi. Yang first degree itu adalah yang derajat 1, ini robekan pada mukosa vagina ya. Pada mukosa vagina ini derajat 1 tidak perlu diheting, nanti dia akan sembuh dengan sendirinya ya. Kemudian kalau pada yang second degree derajat 2 dia di mukosa vagina, di otot perineum dan di kulit perineum, tapi tidak sampai ke anus ya. Kemudian kalau yang third degree ini sampai dari vagina, otot perineum, kulit perineum, tapi sampai ke daerah anus yang atas, rektum yang atas ya. Kalau untuk yang fourth degree yang paling parah ini dari vagina, otot perineum, kulit perineum, tapi juga sampai ke anus yang bawah, lapisan bawah ya. Nah ini langkah-langkah untuk repair-nya, langkah-langkah untuk heading-nya ya. Ya. Nanti kita lihat ya, besok kita praktekkan. Oke, yang pertama luka karena laserasi itu, robekan itu bisa terjadi karena secara apa namanya, laserasi otomatis ya, atau memang kita buat ya. Episiotomi sebenarnya bukan asuhan sayang ibu, bukan juga tindakan yang harus dilaksanakan secara terus gitu ya, tapi episiotomi dilakukan dengan pertimbangan pada ibu yang dia punya faktor predisposisi laserasi. Ya, karena kalau ibu punya faktor predisposisi laserasi, nah nanti laserasinya bisa terjadi dengan bentuk luka yang tidak beraturan, dengan luka yang lebih dalam gitu ya, sehingga akan kasihan oleh ibunya. Maka kita diperbolehkan untuk episiotomi pada saat ibu punya faktor predisposisi untuk mengalami robekan ya. Nah, ini nggak usah Bu Ayu bahas ya. Ini kalian sudah belajar pada materi aspek persalinan ya. Ini indikasi untuk episiotomi. Hal-hal yang menyebabkan ibunya ini sebaiknya dilakukan episiotomi untuk melindungi ibu dari laserasi yang tidak teratur, yang lebih lebar, yang lebih parah ya. Keuntungan episiotomi ini kalau dilakukan episiotomi tentu lebih mudah diperbaiki, lebih cepat sembuh ya. Oke. Bisa dibaca sendiri ya. Kemudian kita ada tipe-tipe episiotomi ya. Nah, ini yang menjadi titiknya adalah pada saat kita melakukan episiotomi, kita akan pilih yang mediolateraalis ya. Kenapa mediolateraalis? Karena dia akan mencegah ruptur perineum tingkat 3, grade 3 ya. Jadi mencegah supaya laserasinya nggak sampai ke anus ya. Walaupun pada saat episiotomi mediolateraalis ini darah lebih banyak ya, otot perineumnya terpotong karena kita motongnya kan menyilang gitu ya. 15-30 derajat kita miring, maka penjahitannya lebih sukar. Tapi ini lebih baik daripada jika ibunya robekan sampai ke anus ya. Robekan sampai ke anus itu lebih sukar dijahit, nyerinya lebih panjang ya. Kemudian mengganggu proses defekasi ibu juga, kasihan ya. Ini episiotomi versus yang medialis dan yang mediolateraalis ya. Garis tengah itu berarti dia medialis. Kalau yang miring 15-30 berarti mediolateraalis ya. Ini waktu episiotomi saat dia proning ya, kepala muncul 3-4 cm ya. Ya.
Jangan terlalu dini, berdarah lebih banyak, jangan terlalu lambat, maka nanti keburu laserasi dan ya kerusakannya bisa lebih parah ya. Kemudian yang laserasi jalan lahir ya, ini yang robekan secara apa namanya? Bukan alami ya, dia punya faktor predisposisi tapi kita nggak tercegah gitu ya. Yang pertama dari ibu ini ada faktor presipitatus ya. Jadi presipitatus kan partesnya terlalu cepat ya. Pada saat kepala belum menekan perineum sampai tipis, bisnya sangat kuat, kepalanya terdorong ya, sehingga perineum masih dalam kondisi yang tebal, terjadi robekan ya. Kemudian ibu nggak bisa ngatur napas dengan baik ya. Harusnya pada saat tidak ada his ibunya berhenti mengejan, bernapas panjang gitu ya. Nanti pada saat his baru dia mengejan. Ternyata ibunya tidak bisa, mungkin panik, kondisi panik atau melatih mengejannya yang nggak bagus kita ya. Sehingga pada saat nggak ada kontraksi, kepala nggak menekan perineum, maka terdorong sama robekan ya. Kemudian kalau kita lakukan Christeller, masih ingat Christeller ya? Christeller adalah penekanan pada fundus ya, penekanan pada fundus sehingga mendorong bagian terbawah janin turun lebih cepat ya. Ada idem atau kerapuan pada perineum ya, misalnya udema. Kalau udem itu kan berarti satu sisi jaringan dia mencembung, sisi yang lainnya menjadi lebih tipis. Nah, bagian yang lebih tipis inilah yang mudah robek ya. Kemudian pada ada jaringan parut juga. Pernah laserasi ya, kemudian dia meninggalkan jaringan parut. Parut ini hanya tebal, dia nggak kuat ya. Jadi parutnya yang tebal ini mudah robek ya. Kemudian ada varises vulva juga. Varises vulva itu, varikositas vulva itu sama dengan varises vulva ya. Ini sama dengan udema juga ya. Jadi karena darahnya dia mencembung, dia akan menipiskan jaringan sebelahnya. Jaringan sebelahnya ini mudah robek. Kemudian apalagi kalau robeknya sampai menjalar ke yang varises, berdarahnya akan sangat banyak ya. Kemudian kalau arkus pubisnya sempit ya, pintu bawah panggulnya juga sempit ya. Ini akan mendorong bayi terlalu ke bawah ya, pada saat dia mau ekstensi dia terlalu ke bawah, robekannya ada di posterior ya. Sudah di epis tapi stand kita nggak bagus, nanti luka dari episnya bisa lebih lebar atau episnya ini nanggung nggak 3 sampai 4 cm ya. Ya, potongnya hanya mungkin 1 sampai 2 cm nanggung ya. Nanti kalau didorong oleh kepala dia bisa bertambah lebar ya. Faktor yang bayi ini bayi besar jelas banget nggak cukup ya. Presentasi muka, bokong ini juga diameternya lebih besar daripada presentasi belakang kepala ya. Masangan sendok forceps yang susah nanti ini akan jaringan-jaringan vagina akan ikut terjepit ya, nanti bisa robek ya. Distosia bahu ini juga diameter yang mau lewat juga besar ya. Hidrosepalus juga dia besar ya. Ya, ini kalau kita lihat ini anatominya, ini adalah vagina ya, introitus vagina, ini anusnya ya. Jadi robekannya paling bahaya adalah ke anus ke sini ya. Ini ya. Maka nanti kalau kita episode mediolateraalis ya, nanti guntingnya dari pangkal guntingnya ditempel di tengah, dia 0 derajat, makanya dikatakan dia medial, diguntingnya ke samping ini ya, 15 sampai 30 derajat ya. Makanya dikatakan mediolateraalis, penempelan pangkalnya di medial ya, arah pengguntingannya 15 sampai 30 derajat, dia lateral, mediolateraalis ya. Kita miringkan nih supaya nggak sampai ke sini ya, nggak sampai ke anusnya ya. Ya. Kemudian laserasi derajat 1 ini tadi sudah kita bahas ya, mukosa vagina, forceps, kulit perineum. Kalau derajat 2 ini bisa sampai otot dan kulit perineum ya. 3 korpus perineum, badan perineumnya sampai ke sphincter ani yang atas ya. Kemudian yang 4 ini sampai masuk ke lumen rectumnya ya, bahkan sampai robekan pada uretra ya. Nah, ini kita harus hati-hati juga, ternyata robekan tidak selalu di bagian bawah ya, bisa juga di anterior ya. Ya, ini bisa di bagian antara vulva ya atau vagina bawah ya, antara bawah vagina ya. Ya, ini bisa uretranya kena, labia minoranya, dinding lateral samping vagina ya, klitoris pun bisa, uretra juga bisa, vesika urinaria juga bisa. Nah, kalau vesika urinarianya ini robek, maka nanti ada fistula. Vesicovaginalis. Apa itu namanya? Fistula itu adalah lubang. Jadi ada lorong atau lubang di antara vesiko dan vagina. Jadi nanti bisa bercampur darah dari uterus yang lewat vagina bisa masuk ke kandung kemih,
urin yang dari kandung kemih bisa masuk ke vagina. Jadi resiko infeksinya sangat tinggi ya. Ya, reposisi jalan lahir ya, heading, menjahit ini menyatukan kembali jaringan tubuh, mendekatkan dan mencegah kehilangan darah yang nggak perlu ya. Memastikan supaya perdarahannya berkurang sehingga tercapai homeostasis ya. Hasilnya biar lahir dulu, cek kelengkapannya. Kalau oke berarti kita nanti heading ya. Ya, untuk teknik penjahitan yang dipakai teknik jelujur ya. Ini kalian pasti sudah belajar pada askar persalinan juga ya. Mudah dipelajari ya. Ya, hanya dengan 1 sampai 2 jenis simpul ya. Tidak terlalu nyeri karena tidak banyak benang yang digunakan, tidak terlalu banyak simpulan juga ya. Ya. Ini alat yang kita perlukan ya, sarung tangan, benang, 1 gunting benang. Bedanya harus ada 2, anatomis dan sinergis ya. Rem arteri, pemegang jarum jahit, ada bundar dan segitiga jarumnya ya. Benang kromik ya. Kalau kromik ini nanti absorpsinya tidak terlalu cepat, dia baru akan diabsorpsi tubuh pada saat kulit kita sudah jauh dengan jaringan kita sudah menyatu dengan baik ya. Kemudian tampon kasa, jangan lupa diberikan ekor agar kita ingat bahwa ada tampon kasanya ya. Kadang bidan lupa tamponnya nggak pakai ekor ya, nggak ada apa ya jenis tali yang untuk pengingat bahwa ini ada tamponnya. Nanti lupa kita ada tamponnya ya, tamponnya tertinggal, pasien datang dengan infeksi ya. Ada 1 kasa steril dan 1 kain duk steril ya. Untuk heading ini posisi ibunya litotomi ya, seperti kalian penjahitan pada salinan ya, ya sama lah ya ini ya. Tempatkan handuk kain bersih, lampunya harus jelas, terang ya. Teknik aseptik, cuci tangan yang baik ya. Pakai sarung tangan DTT atau yang steril ya oke. Disinfeksi tingkat tinggi jangan lupa, anestesi lokal wajib, anestesinya harus pakai ya. Jarum ya, jarum yang bulat, tidak pipih dan benang ya. Ya. Oke, ini teknik yang menjahit ya. Cek vagina serviks, pastikan hanya derajat 1 atau 2, kalau 3, 4 berarti harus kita rujuk ya. Yang boleh kita tangani derajat 2, kalau 1 itu enggak dijahit enggak apa-apa ya. Ya, anestesi jangan lupa ya, anestesinya lidokainnya 1% ya. 1%. Kalau kita punyanya 2%, kita anjurkan menjadi 1%. 2% menjadi 1% berarti 1:1. Sedot lidokain, misalnya sedot lidokainnya 2 cc, nanti aqua bidesnya juga 2 cc ya, nanti akan menjadi 1% ya. Lidokainnya kita pilih yang non epinefrin ya, nanti dipilih lidokainnya yang HCl. Kalau melihat ampul lidokain, kita pastikan lidokainnya HCl ya. Kalau lidokain epinefrin, dia menyebabkan peningkatan tekanan darah ibu ya. Nanti ibu yang punya bakat hipertensi, tekanan darahnya bisa naik ya. Ya, ini aspirasi jangan lupa selalu ya, walaupun hanya anestesi tetap harus diaspirasi ya, karena lidokainnya bisa masuk ke dalam jaringan, bisa kejang ya. Teknik jahit nggak masalah, saya rasa kalian bisa ya, tunggu selama 2 menit dari anestesi diberikan ya. Ya, ini jangan lupa memulai jahitan itu selalu cek dulu keluasan, kedalaman dari lukanya ya. Dekatan tepi laserasi menentukan arah penjahitannya ya. Kemudian jangan lupa buat jahitan pertama 1 cm di atas ujung laserasi ya, supaya mengurangi aliran darah yang ke bawah, mengurangi perluasan laserasi ya. Ya, heading vagina dulu ya. Ya, ke arah cincin himen. Ya, oke, jahitan jelujur ya. Nah, oke. Kemudian jangan lupa selesai kita menjahit seluruh lapisan ya, kita cek apakah ada daerah anus yang terjahit atau enggak ya. Kasihan nanti ada fistula tadi ya. Masukkan jari kelingking ke dalam untuk memastikan tidak ada yang terjahit ya. Oke. Catatannya harus menggunakan anestesi wajib ya. Kasihan banget ibunya ya, asuhan sayang ibu ya, nanti menambah stres, gangguan psikologis pada ibu ya. Lidokainnya tadi jangan pakai yang epinefrin ya. Ya, lidokainnya 1%. Ini kalau kita punya 2%, maka ditambahkan aqua bides ya. Kemudian benang plate
Nah, jangan pakai plain, benang plain ini cepat larut kurang dari 1 minggu ya, sehingga lukanya belum nyatu dia sudah larut, maka lukanya nggak jadi nyatu ya, nanti gagal. Nah, kalau kartu kromik dia bisa larut lebih dari 1 minggu ya. Prioritas menjahit kalau banyak lukanya, banyak sumber luka, maka luka dengan perdarahan aktif dulu ya. Kalau jarum bundar digunakan untuk menjahit vagina sampai perineum, nanti yang segitiga untuk kulit, sehingga jahitan pada kulitnya nanti bisa menyatu dengan baik. Secara estetika itu tidak banyak jaringan parutnya ya. Ya, kalau menyimpul benang, muter bolak-balik 1 kali diikat, bolak lagi 1 lagi ya. Ya, benang harus sampai di bawah luka. Jangan sampai pada saat kita masukkan jarum itu tidak sampai melebihi dasar luka. Harus melebihi dasar luka ya. Kalau kita tidak sampai melebihi dasar luka, nanti ada hematom, ada rongga yang terbentuk ya. Ya. Kalau cembuhan belum sempurna, ada fistula, inkontinensia alfi atau feses, ini berarti alfinya fesesnya itu kok keluar lewat vagina atau bahkan urinnya keluar lewat vagina, maka harus kita rujuk ya. Ya demikian kelas Rusila ya penjelasan untuk laserasi dan penanganannya ya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.